Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Dwi Herunisa dari FM23B. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai potensi asam betulinik sebagai anti kanker yang berjudul selektivitas anti kanker ekstrak daun sirsak Annona murica pada lini sel kanker payudara. Kanker payudara adalah penyebab kematian tertinggi pada wanita di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian, termasuk pengembangan terapi yang lebih efektif dan selektif. Kemoterapi sendiri yaitu seperti doxorubicin yang bersifat toksik dan dapat merusak sel normal yang aktif, seperti pada bagian sumsum tulang dan usus. Hal ini juga mengindikasikan kurangnya selektivitas pengobatan sitotoksik. Untuk itu, strategi baru yang dilakukan dalam terapi anti kanker payudara berfokus pada induksi mekanisme apoptosis yang lebih spesifik, sehingga dapat mengobati kanker dengan toksisitas minimal pada jaringan normal. Kemudian terdapat kandungan pada asam betulinat yang memiliki aktivitas anti kanker yang telah dilaporkan dalam berbagai penelitian bahwa senyawa ini bekerja dengan mekanisme spesifik seperti pada induksi apoptosis atau kematian sel terprogram dan penghambatan proliferasi sel kanker. Annona muricata dengan memiliki kandungan aketogenin yang diduga dapat menyebabkan penurunan ATP pada sel kanker, sehingga dapat menghambat proliferasi dan menginduksi apoptosi pada sel kanker. Penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa menggunakan simulasi Hodgkin molekuler bahwa aketogenin yang berasal dari Annona muricata memiliki ikatan yang kuat dengan protein BCL-XL dan berpotensi menginduksi apoptosis dari jalur intrinsik. Lalu di sini juga terdapat kultur sel di mana kanker payudara merupakan penyebab utama kematian di kalangan wanita di Indonesia, yang berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka kematian tersebut, termasuk dalam mengembangkan terapi yang lebih efektif dan selektif. Kemoterapi sendiri itu seperti doxorubicin yang bersifat toksik dan dapat merusak sel normal yang aktif, seperti yang terdapat pada bagian sumsum tulang dan usus, yang menunjukkan bahwa rendahnya selektivitas dalam pengobatan sitotoksik. Oleh karena itu, pendekatan baru dalam terapi anti kanker payudara kini menekankan bahwa pada penginduksian mekanisme apoptosis yang lebih spesifik sehingga dapat mengobati kanker dengan dampak toksisitas yang minimal pada jaringan normal. Untuk uji apoptosis sendiri diperlukan media kultur dengan konsentrasi antara 5x10⁵ per mili. Kemudian terdapat uji toksisitas yaitu suspensi sel MCF7 dan sel Vero 5x10⁴ sel per mili dimasukkan ke dalam mikrowell yang terpisah dan diinkubasi dengan ekstrak etanol daun sirsak yang dilakukan secara triplo dalam medium kultur 30 derajat Celcius, CO2 5% selama 24 jam. Konsentrasi ekstrak sirsak yang digunakan adalah 1000 Hg per mili, 500 Hg per mili, 250 Hg per mili, 125 Hg per mili, 62,5 Hg per mili, dan 31,25 Hg per mili. Setelah inkubasi, media kultur pada sel dibuang dan dicuci dengan PBS 1 kali, kemudian ditambahkan 100 mikroliter MTT. Masukan untuk kontrol media
Sel yang telah diberi MTT diinkubasi selama 4 jam dalam inkubator hingga terbentuk garam formazan. Setelah garam formazan terbentuk, kultur sel diberi stopper SDS 10% dalam 0,1 N HCl dan diinkubasi di tempat gelap semalaman. Setelah 24 jam, sel diperiksa menggunakan ELISA reader pada panjang gelombang 550 nm. Sel yang hidup akan bereaksi dengan MTT membentuk warna ungu, di mana interaksi warna ungu berkebalikan dengan jumlah sel yang mati. Nilai IC50 kurang dari 50 Hg per mili menunjukkan efek sitotoksik kuat. 50 Hg per mili kurang dari IC50 kurang dari 200 Hg per mili menunjukkan sitotoksik sedang, dan 200 kurang IC50 kurang 1000 Hg per mili menunjukkan efek sitotoksik lemah, dan nilai IC50 lebih dari 1000 Hg per mili menunjukkan tidak ada efek sitotoksik. Selanjutnya terdapat hasil penelitian, yaitu di mana hasil ekstraksi diperoleh 30 gram ekstrak pekat. Uji sitotoksik menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol daun sirsak pada sel MCF7 dan sel Vero dengan dosis tertinggi menghasilkan persentase viabilitas sel yang lebih rendah dibandingkan dengan konsentrasi terendah. Penurunan persentase viabilitas sel berkaitan dengan peningkatan dosis yang dibuktikan dengan nilai R2 pada sel MCF7 dan sel Vero masing-masing sebesar 0,95 dan 0,92. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari 90% penurunan viabilitas sel dipengaruhi oleh peningkatan konsentrasi ekstrak daun sirsak. Nilai IC50 yang diperoleh adalah 44,94 Hg per mili untuk sel MCF7 dan 184,04 Hg per mili untuk sel Vero, yang mengindikasikan bahwa ekstrak etanol daun sirsak memiliki efek sitotoksik sedang terhadap sel MCF7, tetapi efek sitotoksiknya lemah terhadap sel Vero. Selain itu juga, ekstrak daun sirsak menunjukkan efek sitotoksik lemah dengan nilai IC50 sebesar 220 Hg per mili, yang diduga disebabkan oleh perbedaan pelarut yang digunakan, sehingga mempengaruhi zat aktif yang terkandung dalam ekstrak. Hasil uji selektivitas ekstrak daun sirsak menunjukkan indeks selektivitas sebesar 4,09 yang menandakan bahwa sifat selektif ekstrak terhadap sel kanker daun sirsak mengandung aketogenin yang dapat menghambat protein anti-apoptosis BCL2 serta juga quercetin yang berfungsi sebagai antioksidan dan juga dapat menginduksi apoptosis pada sel kanker. Selektivitas ekstrak daun sirsak terhadap sel kanker payudara diduga terkait dengan kandungan quercetin yang dapat memicu apoptosis pada sel kanker, tetapi tidak pada sel normal. Beberapa sel kanker mengalami kerusakan mekanisme pertahanan terhadap ROS, sehingga tidak dapat memanfaatkan antioksidan tambahan untuk memperbaiki kerusakan yang mengakibatkan penumpukan radikal bebas dan kematian sel kanker. Kesimpulannya, ekstrak daun sirsak Annona muricata menunjukkan sifat sitotoksik yang selektif terhadap sel kanker payudara MCF7 dengan indeks selektivitas sebesar 4,09. Penelitian ini membuktikan bahwa ekstrak etanol daun sirsak memiliki efek sitotoksik yang sedang terhadap sel MCF7, namun efeknya lemah terhadap sel normal Vero. Kandungan aketogenin dan quercetin dalam daun sirsak berkontribusi terhadap mekanisme apoptosis pada sel kanker, yang menunjukkan
Potensi ekstrak ini sebagai alternatif dalam terapi kanker payudara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.